Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kang Iwa dari NP2 Project. Kali ini saya kedatangan sebuah paket yang sudah saya order dari seorang rekan ya, di sebuah komunitas pengecatan, di mana dia menjual sebuah spray gun yang sudah dimodif. Tipenya sih memang tipe apa ya? Tipe sejuta umat atau tipe sejuta semua painter. Tipe wajib punya rata-rata semua painter. Oke, apa aja sih isinya? By the way, ini saya membelinya dari siapa sih? Oke, kita lihat ya. Ini dari pengirimnya itu Meletre Official, Karanganyar, Jawa Tengah. Oke. Dimana si Mas Yulini ini menjual spray gun F75 tapi sudah dimodif dengan jargonnya, dengan motonya tuh spray gun Meletre. Yuk, mari kita unboxing aja ya. Seset. Oke. Seset. Oke, ini dia. Saudara-saudara, dia punya spray gunnya. Oke, tipenya ini Sagola atau IWT Sagola F75G. Ini kalau secara originalnya ini dari apa ya? Dari Spanyol apa dari mana ya? Saya lupa. Kalau nama Sagola tuh. Oke, dia kalau dari bahasanya sih dari bahasa Latin ya. Pistola para pintar tuh, bahasanya aja kita nggak ngerti lah. Mungkin kalau bahasa Inggris masih bisa sedikit-sedikit lah. Oke, di sini ada bahasa Inggris ini. It works with round and flat spray shape. Can spray dense product. Oke, kita coba unboxing aja, kita buka isinya apa aja ya. Oke, ini kita singkirkan dulu. Oke, paket di dalamnya umum ya. Di sini ada instruksi manual seperti biasa. Oke. Sekarang kita coba lihat isinya. Ini ada di dalamnya itu biasa umum ya. Seperti F75 umumnya, dia ada sikat, ada kunci, ada kopler buat selang. Terus di sini ada dia ternyata cupnya itu dari stainless dan dia ada geriginya. Sama seperti video saya yang sebelumnya itu si apa namanya? Essen ya, Essen F75. Dia ditutup cupnya ini ada gerigi jadi nggak licin. Karena umumnya pasti pada licin. Ini kapasitasnya juga 400 cc atau 400 mili. Oke, terus kita lihat lagi bintangnya yang mana sih isinya. Oke, ini nggak ada lagi ya. Di sini nggak ada lagi. Oke, lihat. Benar. Ini sama seperti umumnya F75. Dia materialnya kurang lebih aluminium, forged aluminium. Ya, dia ada embel-embel, pasti semua tipe F75 itu ada embel-embel F75-nya di emboss. Tapi yang membedakan itu adalah emboss dari brandnya. Brandnya ini adalah dari IWT. Tapi IWT sini bukan dari Iwata ya, tapi entahlah IWT dari apa ya, dari Spanyol mungkin materialnya. Ini seperti biasa di sini ada tombol apa ya, pattern untuk kecil lebarnya di sini ada. Terus di sini ada buat volume cat keluar banyak sedikitnya ada dari sini. Oke, sorry lepas. Oke, kita pasang lagi ya. Oke, kita coba dulu. Kita tekan dulu. Sorry, tekan. Oke, ini sudah bukan paling lebar. Di bawah biasa ada setelan angin ya. Nah, yang membedakan F75 dari Meletre Official ini karena dibilang sudah dimodif, dia ada perbedaan itu ada di kepala nozzle-nya. Nah, kalau yang umumnya dia hanya 2 lubang. Siaran 2 lubang di kanan dan kiri masing-masing satu ya di tanduknya ini. Di sini ada 2.
Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, dia ada dua lubang, satu di atas agak besar, satu di bawah agak kecil. Oke, terus dia di depannya itu seperti biasa ada dua lubang kanan kiri jadi 4 ya. Ini untuk merapatkan si apa namanya catnya, atau kita sebutnya itu apa sih, kepadatannya lah ya. Nah, ini dia masih kuningan umum, dia punya kepala nozzle masih kuningan. Atomisasinya, nah, itu maksud saya, atomisasinya dia untuk lebih rapat. Oke, bagaimana perbedaannya dengan si Spraygun F75 yang bukan modif? Oke, jangan kemana-mana dan jangan di skip video saya ini supaya tidak gagal paham ya. Apa sih perbedaannya gitu loh. Oke, kita pasang dulu ya. Ini kita pasang dulu koplernya ke WTF Sagola ini. Terus juga ayah pakai cara jatuh-jatuh segala lagi. Oke, ini kita pasang ya si capnya ini, kita pasang dulu. Oke, coba kita isi air. Sudah posisinya lah. Oke, makasih Mas Brian sudah dinyalakan kompresornya. Di sini saya menggunakan produk kompresornya oilless ya. Itu dari Arctic yang 134 HP. Itu 2800 RPM. Jadi dia punya daya isinya sangat kebut. Oke, lanjut lagi kita ke inti video. Oke, di sini sama seperti umumnya ya. F75 yang umumnya dia patternnya segini untuk yang kecilnya. Tapi yang membedakan dengan si Spraygun modif meletre ini, dia lebih lebar. Punya patternnya itu dia lebih lebar. Bagaimana lebarnya? Oke, kita coba buka. Ini kita buka ya. Ini kita buka ke yang paling lebar. Bagaimana lebarnya dia punya pattern. Oke. Wah, ini halus. Ini halus sekali. Ini saya open wide, ini halus. Tapi untuk lebar ya lebih lebar dikit ya, lebih lebar dikit dari sisa bola atau F75 yang pernah saya review. Ini dia lebih lebar. Kelihatan ya? Ini lebih lebar. Atomisasinya memang lebih halus, dibuat di setting memang untuk lebih halus. Tapi kita cek dan angin. Oke, ini halus ya, ini halus walaupun saya open wide. Kalau saya tutup misalkan kita ini lebih halus lagi. Kalau saya tutup kurang lebih sekitar 3, dia lebih halus lagi. Ini sudah paling lebar kayaknya. Lebar. Ini rencana saya pakai untuk clear coat ya. Saya coba pakai untuk clear coat karena rekomendasi dari Mas Yurini itu dia bilang ini cocoknya untuk base coat warna inti sama clear coat karena sudah dimodif. Jadi memang dia lebih halus, punya atomisasi. Bagaimana hasilnya kalau kita menggunakan cat ya seperti clear coat? Oke, intinya jangan kemana-mana. Jangan skip video saya sampai habis supaya nggak gagal paham.
Oke. Oke, kita lanjut pengetesan spray gun dari IWT Sagola F75 ini yang meletre ya. Ini saya akan coba tes menggunakan clear coat. Nah, di sini ada medianya sudah saya siapin di belakang saya ini, atau persis di samping belakang saya ini sebuah kap mesin mobil yang sudah siap naik clear coat. Bagaimana hasil semburan daripada si F75 Sagola yang sudah dimodif dari meletre official ini. Oke, jangan skip video saya. Oke, pada kesempatan ini saya aplikasikan clear coat ya. Clear coat yang saya pakai ini jenisnya HS. Jadi perbandingannya itu komposisi 2:1, 2 besar clear coat sama 1 hardener, tapi di sini saya menambahkan 1 thinnernya itu bersama seperti hardener ya. Jadi saya setting atau aplikasinya itu dengan agak sedikit encer dari si clear coat ini. Di sini juga saya mencoba angin digedein, terus volume cat juga agak sedikit deras. Dan ini adalah hasilnya setelah saya melakukan clear coat dan ini masih basah ya. Di sini tampak sekali hasilnya sangat glossy, kinclong kayak kaca. Terus di sini nyaris tidak ada namanya kulit jeruk. Ini sangat bagus ya. Ini untuk settingan basah dan juga encer sama settingan anginnya agak gede. Ini hasilnya sangat bagus, minim kulit jeruk. Nah, ini adalah hasilnya setelah kering ya. Ini setelah kering sekitar 2 jam setelah di furnish tadi. Ini hasilnya sangat bagus, sangat puas ya. Jadi benar-benar sangat bagus ya. Jadi nyaris tidak ada kulit jeruknya. Oke, sekarang di sini saya mencoba aplikasi yang kedua menggunakan clear coat ya, tapi di sini saya mencoba meng-clear coat itu full body ya, dari atap, panel atap, terus pintu kanan kiri, fender depan belakang, fender depan kanan kiri dan juga bagasi. Di sini saya menggunakan clear coatnya beda ya. Yang tadi kan 2:1, sekarang saya menggunakan clear coatnya yang 4:1. Jadi di sini saya mengaplikasikannya base clearnya 4, hardenernya 1. Tapi di sini saya mencampurnya itu dengan thinner setengahnya dari base clear coatnya. Jadi 4, 1 dan 2. Jadi 4 base clear, 1 hardener dan 2 thinner. Di sini juga saya settingan anginnya sengaja saya rendahin ya. Saya rendahin supaya sebenarnya tujuannya saya kurangin thinner itu tujuannya untuk mengejar glossy sebenarnya gitu. Cuma pas saya mencoba aplikasi kok saya dengan settingan seperti ini itu hasilnya malah kulit jeruk ya. Kulit jeruknya itu agak sedikit lumayan dalam kalau saya perhatikan di saat aplikasi ya. Karena saya kan mencoba mengeksplorasi kekurangan dan kelebihan dari si spray gun ini ya, supaya tahu di mana settingan yang pas gitu loh. Kalau dia di settingan angin tinggi dan encer bagaimana, dan kalau dia agak sedikit kental dan angin agak sedikit rendah bagaimana hasilnya. Di sini saya aplikasikan 2 lapis untuk full body ya. Nah, ini pada bagian bagasi. Nah, karena anginnya itu sedikit pelan, jadi saya ininya juga agak sedikit pelan. Ini saya melakukan pada fender depan sebelah kanan. Bagaimana hasil akhirnya setelah saya setting yang ini agak kental dan angin agak rendah. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya bagaimana.
bener-bener kulit jeruk ya. Jadi si meletre ini settingan yang enaknya itu memang di itu ya, di angin besar terus sama agak encer. Oke, ini hasilnya setelah 1 hari ya. Setelah 1 hari saya melakukan clear coat pada bodi mobil ini. Ini kalau dari jauh nggak nampak ya, nggak kelihatan kulitnya. Tapi kalau kita close atau kita dekatkan kameranya, nah itu kelihatan ya kulit jeruknya ya. Kulit jeruknya kelihatan, ada yang kulit jeruk, ada yang rata. Nah kalau dari jauh nggak kelihatan, konturnya masih bagus ya. Nah tapi di sini lihat, kulit jeruknya kelihatan sekali. Tuh, ini kulit jeruknya kelihatan sekali, agak lumayan dalam. Kalau bumper masih lumayan, nggak terlalu dalam. Nah ini kelihatan agak dalam, kulit jeruknya lumayan. Ini PR-nya lumayan, nanti akan diamplas sama di. Oke, akhirnya selesai juga tes dan review ya, dari unboxing, tes dan review video spray gun F75 dari IWT ini, IWT Sagumelda, tapi ini dari Meletre Official. Jadi dimana dia punya spray gun itu sudah dimodif ya. Dimodifnya itu dia dibikin lubang 2 kanan kiri untuk melebarkan aja sebenarnya. Sama di setting dia dibikin irit bahan sama irit angin. Cuma harus tahu settingan dari bahan yang kita pakai. Pertama, kalau memang kita pakai untuk base coat ya, untuk warna itu sangat bagus sekali. Tapi kalau kita pakai untuk clear coat, dia harus punya 2 settingan ya. Hati-hati di settingannya ini, karena tipe F75 ini memang dia membutuhkan komposisi dari bahan itu dia harus agak encer gitu loh. Karena di video saya di saat clear coat kap mesin, dia itu saya settingan clear coatnya agak encer. Itu clear coat perbandingan sekitar 2:1 HS. Terus yang di full body itu saya saya menggunakan clear coat yang 4:1. Tapi saya men-settingnya itu sekitar komposisinya 4:1:2. Jadi 4B, 1 hardener sama 2 thinner. Terus settingan angin pun saya agak kecilin, dan hasilnya dia bikin kulit jeruk agak lumayan dalam. Jadi memang settingan si Meletre ini, pertama dia bahan harus agak encer, itu yang pertama. Terus yang kedua, settingan angin dia juga harus keras ya, harus tinggi. Jadi memang jangan direndahin anginnya. Terus komposisi si clear coat juga harus agak sedikit encer, karena kalau dia kental dia nggak cocok ya, jadi dia harus agak encer. Overall memang bagus ya. Memang saya rasakan juga dia pertama itu irit bahan, yang kedua juga dia boleh dikatakan irit angin juga. Jadi ini harus tahu settingannya. Sekali lagi harus tahu settingannya dari si Meletre ini, atau si IWT Sagola dari Meletre Official ini. Jadi kalau kita salah settingan, nanti hasilnya tidak akan memuaskan. Oke, sementara ini video unboxing, tes dan review dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa berikan saya like, komentar, kritik dan saran, terus juga bantu subscribe channel video saya. Semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman untuk menjadi pertimbangan ya membeli sebuah produk. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.